Baik, shalom. Halo. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terasa kita sudah memasuki awal bulan Juli Bapak Ibu. Sebentar lagi akhir tahun, Natal akhir tahun, tahun berganti kembali. Tapi kita tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik dalam kehidupan kita, amin. Dia akan selalu menyertai kita hari demi hari. Walaupun musim berganti, hari berganti, tetap Tuhan kita setia dalam kehidupan kita, amin. Pagi hari ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami Yesus. Engkau sungguh Allah yang sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang baik dalam kehidupan kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Mari bersama kembali katakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama pagi hari ini. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup.
baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa, kekudusan melingkupi kami. Kasih-Mu mengalir memulihkan. Oh, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan buat darah-Mu yang tercurah, yang telah menyelamatkan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus yang baik. Terima kasih Bapa, Kau baik bagi kami. Kau baik bagi hidup kami. Thank you Jesus for the blood applied. Thank you Jesus, it has washed me white. Thank you Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you Jesus for the blood applied. Thank you Jesus, it has washed me white. Thank you Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you Jesus for the blood applied. Thank you Jesus, it has washed me white. Thank you Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you Jesus for the blood applied. Thank you Jesus, it has washed
me why. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Brought me from the darkness into glorious light. Brought me from the darkness into glorious light. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang tercurah atas kehidupan kami, buat perkenanan-Mu atas kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Biar pagi hari ini kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, karena kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kalau hadirat-Mu turun di tengah kami, akan melawat kehidupan kami Tuhan, memulihkan setiap kondisi kami Tuhan, menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Ada mujizat terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berkati Tuhan jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan dari rumah Tuhan, karena kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas dengan apapun juga. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami siap memulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan bersama-sama katakan amin, amin. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Bersama Yesus selalu luar biasa, amin. Coba kasih salam sehati dulu. Puji nama Tuhan. Kalau sudah kasih salam sehati, coba bilang gini kiri kanannya, hei, kamu diberi kuasa untuk menaklukkan segala musuh-musuhmu loh. Ya, haleluya, haleluya. Siap puji dan membesarkan nama Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Yang siap boleh bertepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Sebab kita diberi kuasa untuk menaklukkan segala pergumulan hidup kita. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu yang diberikan atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Mari kembali bersama-sama katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi bersama katakan bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala
Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu yang tercurah atas kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu sempurna atas kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Kita percaya kita menjadi umat-umat pemenang, amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, sebentar kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan, berkati persembahan ini, kuduskan, sucikan sehingga layak dan berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang akan mengelolanya, berikan hikmat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus ajar kami untuk memberi yang terbaik di hadapan-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin, amin. Saat memberi dan penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang akan selalu menuntun langkah hidup kita melewati hari demi hari. Terima kasih Bapak yang baik. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama kembali di hadapan Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami bisa ada di rumah Tuhan, memuji, menyembah, terlebih memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pelihara hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur dan sangat bersyukur kami ada di minggu pertama di bulan Juli. Selama 6 bulan yang lalu Engkau telah pelihara kami. Kami tahu penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami saat ini dengan firman-Mu, berkati kami dengan sakramen perjamuan kudus. Biar keadaan kami hari ini menyenangkan hati Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami siap diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, sama-sama katakan amin. Kita duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, terima kasih buat dukungan doa Bapak Ibu sehingga saya boleh diberi kesempatan Tuhan bisa melayani dan ketemu dengan kakak di sana. Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Siapakah Aku? Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyaksikan sebuah pujian Bapak Ibu. Pujian ini merupakan pujian kisah nyata yang dialami oleh seseorang yang ada hidup di Amerika. Orang ini satu kali dia ingin bunuh diri Bapak Ibu. Dia ingin bunuh diri karena apa? Dia merasa dirinya gagal, hancur, dan sebagainya. Dia mau bunuh diri Bapak Ibu. Ketika dia mau bunuh diri, dia dengar lagu ini Bapak Ibu. Ternyata lagu ini merubah hidup dia. Lagu ini membuat dia kepada pertobatan kepada Tuhan. Bahkan dia yang gak percaya Yesus, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lagu ini sempat viral. Secara khusus di Amerika Bapak Ibu. Satu kali saya lagi jalan di sebuah tempat, saya dengar lagu ini ditayangkan Bapak Ibu. Kita dengar lagu ini Bapak. Dan sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Silakan. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know.
You'll have every failure, God. You'll have every victory. Ooh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. Oh, I believe. Yes, I believe what you say of me. I Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya terus terang diberkati dengan lagu ini. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Mari kita baca firman Tuhan Bapak Ibu yang diambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 14. Tetapi karena ini terlalu panjang, nanti saya akan membaca beberapa ayat saja sementara kita membahas pemberitaan firman Tuhan saat ini. Tema firman Tuhan tadi saya katakan, siapakah aku? Di sini dikatakan pengenalan akan diri sendiri akan menjadi kunci untuk menjalani sebuah kehidupan yang berhasil dan berkemenangan. Saya ulangi statement ini Bapak. Ini statement ini sangat penting. Sangat penting kita pahami sebagai orang percaya. Pengenalan akan diri sendiri akan menjadi kunci untuk menjalani sebuah kehidupan yang berhasil dan berkemenangan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita mengenal diri kita sendiri, ya, itu akan menjadi kunci dalam kita menjadi sebuah kehidupan yang berhasil dan berkemenangan. Jika kita memiliki kesadaran bahwa dalam Kristus posisi kita itu sangat luar biasa, maka perjalanan kita ke depan akan tidak pernah sama lagi. Perhatikan Bapak Ibu, statement-statement ini saya rasa ini sangat begitu bagus kita hayati dan kita lakukan, kita praktekkan dalam hidup kita. Jika kita memiliki kesadaran bahwa di dalam Kristus posisi kita sangat luar biasa, maka perjalanan kita ke depan tidak akan pernah sama lagi. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kita harus menyadari posisi kita sebagai orang Kristen. Kita mesti tahu Bapak Ibu. Jangan jadi orang Kristen kita nggak tahu posisi kita tuh seperti apa. Saya akan membacakan hal yang pertama. Dikatakan apa yang kita miliki sebagai orang yang dibenarkannya. Apa yang kita miliki setelah kita jadi orang yang dibenarkan di mata Kristus. Di hadapan Bapa di surga melalui pengorbanan Kristus Tuhan Yesus di kayu salib. Bapak Ibu, kita ini adalah orang yang dibenarkan. Siapa yang membenarkan kita? Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib menebus segala dosa kita. Nah, apa yang kita miliki sebagai orang yang dibenarkannya? Apa yang kita miliki Bapak Ibu sekarang? Ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama yaitu kekayaan rohani
di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 3 berkata, Efesus 1:3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Bapak Ibu, saya juga sering baca Alkitab, tapi kadang-kala ada ayat yang bisa kita lolos. Hanya numpang liwat kita baca. Tapi ketika saya baca ayat ini Bapak Ibu, yang berkata begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Bapak Ibu, di sini dikatakan segala berkat rohani adalah hal yang menjadi bagian kita sebagai orang yang percaya, yang dipilih oleh Bapa surgawi. Kita memiliki kekayaan rohani, Bapak Ibu. Ini berarti dalam Kristus kita adalah orang-orang yang kaya akan segala berkat surgawi. Ingat Bapak Ibu, berkat surgawi. Dan ini bukan semata-mata berkat yang bersifat jasmani, tetapi jauh lebih daripada itu, yaitu berkat-berkat rohani yang Tuhan akan limpahkan, akan curahkan di dalam hidup kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada berkat rohani, ada kekayaan rohani yang kita bisa terima, yang kita bisa alami selama kita hidup di dunia. Kalau nanti di surga sudah pasti Bapak Ibu. Karena itu tergantung dari apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Jika kita adalah orang yang diberkati, maka mindset atau mentalitas kita tentu akan berubah dan menyesuaikan dengan fakta ini. Bapak Ibu, jika kita adalah orang yang diberkati, kita tahu kita diberkati dengan kekayaan surgawi, maka mindset, Bapak itu tahu mindset ya, pola pikir kita, paradigma kita, pola pandang kita, ya, tentu akan berubah dan menyesuaikan dengan fakta ini, yaitu fakta tentang kekayaan rohani yang kita terima dari Bapa di surga. Mentalitas kaya akan diikuti sikap hidup dalam kemurahan hati. Ingat Bapak Ibu, mentalitas kaya akan diikuti sikap hidup dalam kemurahan hati. Sedangkan mentalitas miskin selalu ingin mengambil dan menerima. Bapak Ibu Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang kaya rohani di dalam Tuhan. Amin. Harusnya begitu Bapak Ibu. Kita tuh orang-orang yang memiliki kekayaan rohani di dalam Kristus. Wah, itu gak ternilai harganya Bapak Ibu. Dan itu gak bisa dimiliki oleh dunia. Itu hanya bisa dimiliki buat orang-orang yang mengenal, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mindset kita mesti berubah. Pola pikir mesti berubah. Bahwa kita adalah orang yang memiliki kekayaan rohani di dalam Kristus. Mental kita bukan lagi mental sebagai seorang yang hanya maunya diberi. Ingat loh Bapak Ibu. Diberi, hanya mau menerima. Itu mentalitas orang dunia. Mentalitas anak Tuhan, Alkitab berkata, beri, kamu akan diberi. Itu yang Alkitab ajarkan buat kita Bapak Ibu. Sehingga kita memiliki mental
hidup dalam berkemurahan. Punya kemurahan. Kemurahan untuk memberi, kemurahan untuk berbagi, kemurahan untuk bisa mengampuni, kemurahan untuk bisa melakukan banyak hal. Bapak Ibu, kita ini hidup dari kemurahan hati Tuhan. Saya jujur katakan, saya ada hari ini, itu semua karena kemurahan hati Tuhan. Benar Bapak Ibu. Saya bisa pergi pelayanan ke luar negeri, itu karena kemurahan hati Tuhan. Bapak Ibu, saya gak pernah kepikir. Saya ke Amerika udah 5 kali loh Bapak Ibu. Dan kebaikan Tuhan, sejak saya apply visa saya belum pernah ditolak sama kedutaan Amerika. Pertama kali hanya dia ini aja. Dia perlu waktu keputusan dari Amerika. Jadi kedutaan Indonesia gak bisa memberikan keputusan. Jadi berkas saya dikirim ke Amerika, disuruh tunggu kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu. Nanti akan di email. Bapak Ibu, waktu pertama kali saya ingin ikut satu seminar di Los Angeles, tepatnya di Pasadena. Yaitu seminar misi yang dilakukan oleh gereja-gereja di Indonesia. Bapak Ibu di dalam Tuhan, kalau kita sadari hal ini Bapak Ibu, saya percaya kita akan lebih lagi menikmati kemurahan-kemurahan hati Tuhan dalam hidup kita. Mental kita mesti berubah. Paradigma kita mesti berubah. Kita harus memiliki orang yang hati berkemurahan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang kaya rohani di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ingat loh Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu kita ini orang yang miskin rohani loh. Sedih loh kita. Kita ini orang-orang yang sebenarnya harus kaya rohani dalam Tuhan. Makanya kita mesti tahu tentang siapa diri kita. Mulai hari ini kita rubah mindset kita. Kita adalah orang-orang yang kaya rohani di hadapan Tuhan. Bukan orang yang miskin rohani. Nah, kalau kita tahu ada itu, kita akan berupaya hidup menuju kepada hal itu Bapak Ibu. Meraih akan hal itu. Supaya kita menjadi orang Kristen yang memiliki kekayaan rohani di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dulu gak bisa berdoa, sekarang jadi bisa berdoa. Kalau Bapak Ibu dulu gak suka baca Alkitab, sekarang jadi suka baca Alkitab. Kalau Bapak Ibu dulu suka gak suka, ya ibaratnya malas datang ke gereja, mulai hari ini saya akan lebih bergairah datang ke gereja. Itu berarti apa? Ada satu perubahan. Kenapa? Kita sadar kita di sebenarnya ada orang-orang yang harusnya memiliki kekayaan rohani di dalam Kristus. Dulu yang gak bisa melayani, sekarang kita bisa melayani. Dulu gak bisa berbuat apa-apa, sekarang bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita menyadari kita ada orang-orang kekayaan rohani dalam Kristus. Bapak Ibu, kalau Tuhan kasih kita kesempatan, lakukan itu dengan baik. Yang kedua, dikatakan apa yang kita miliki sebagai orang yang dibenarkannya. Yang pertama, kekayaan rohani dalam Kristus. Yang kedua, keselamatan di dalam Kristus. Alkitab berkata, sebab dalam Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Tuhan, siapa kita dalam Kristus juga diteguhkan dengan fakta bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih untuk ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Saya ulangi, siapa kita di dalam Kristus juga diteguhkan dengan fakta bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih untuk ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Artinya kita adalah orang-orang yang mendapat kemurahan Tuhan, sekaligus amat berharga baginya. Garis bawahi kata amat berharga baginya. Bapak Ibu, ingat kita yang hadir hari ini, kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan.
Kita orang yang berharga di mata Tuhan. Apa buktinya kita berharga? Buktinya Kristus mau mati menebus kita di atas kayu salib. Itu buktinya kita berharga di mata Tuhan. Kita harus tahu bahwa hidup kita, diri kita berharga di mata Tuhan. Pengorbanannya, penebusannya membuat hidup kita jadi berharga di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita ini orang berharga, ingat, bukan orang yang berharga. Kalau gak berharga, buat apa Yesus mau datang ke dunia, menderita mati di atas kayu salib? Justru kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Lagu tadi mengingatkan, dia tetap berharga. Dunia mengatakan dia gak berharga. Dunia mengatakan dia gak berhasil. Dunia membenci dia, tapi ada Kristus yang membuat hidup dia jadi berharga. Siapapun kita, orang yang datang kepada Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan Selamat, dia berharga di mata Tuhan. Hal ini membuat kita tidak lagi memiliki keraguan soal keselamatan kekal kita dalam Kristus, karena dasarnya jelas, bukan karena kebaikan dan perbuatan kita, melainkan anugerahnya. Bapak Ibu, hari ini kita datang ke sini, ada di sini itu karena anugerah Tuhan. Kita bisa melayani, itu anugerah Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kesempatan melayani, bisa melayani, jangan sia-siakan. Anugerah loh kita bisa melayani. Apalagi Bapak Ibu punya kesempatan bisa melayani, layani Tuhan dengan sebaik mungkin. Anugerah yang besar buat kita. Yang ketiga, yang terakhir, jaminan di dalam Kristus. Tadi di dalam pertanyaan dari awal dikatakan, apa yang kita miliki sebagai orang-orang yang dibenarkannya? Yang pertama, kekayaan rohani dalam Kristus. Yang kedua, keselamatan dalam Kristus, karena kita adalah orang yang berharga. Kita orang yang berharga. Yang ketiga, ada jaminan di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 13, dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Agar keraguan kita akan posisi kita dalam Kristus pudar, Ia telah memberikan Roh Kudus dalam kita sebagai jaminan. Ia telah memberikan Roh Kudus dalam kita sebagai jaminan. Ayat-ayat itu menyebut bahwa Roh Kudus adalah meterai, tanda kepemilikan yang sah, yang diberikan bagi setiap kita yang dipilih Bapa dan ditebus oleh Kristus. Yang menjadi jaminan bahwa posisi kita dalam Kristus begitu kuat adalah karena Rohnya sendiri yang dimeteraikan dalam kita. Jaminan Rohnya itu adalah jaminan pasti. Bapak Ibu, kita ini punya meterai. Roh Kudus yang meteraikan kita, cap dimeteraikan. Kita jadi orang yang sah, menjadi warga kerajaan Allah yang sah, kan ada meterai, cap dari Roh Kudus. Kita harus tahu, dalam hidup kita ada cap, ada meterai. Itu Roh Kudus dalam hidup kita. Itu adalah jaminan dalam Kristus yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita menyadari hidup kita ini ada cap, ada meterai, jaminan Roh Kudus. Bukankah Dia adalah Roh penolong? Dia pasti bisa menolong kita. Dia pasti akan bisa menuntun hidup kita.
Dia pasti akan mengarahkan hidup kita agar kita hidup dalam selalu kebenaran yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita. Hari ini Bapak Ibu, kita bersyukur. Kita diingatkan, siapakah aku ini? Siapakah kita ini? Yang pertama Bapak Ibu, bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki atau mendapatkan kekayaan rohani di dalam Kristus. Yang kedua, kita mendapatkan keselamatan dalam Kristus. Kenapa? Karena kita adalah orang yang berharga. Kita ini berharga Bapak Ibu. Di mata Tuhan kita berharga. Yang ketiga, kita ada jaminan dalam Kristus. Yaitu apa? Ada Roh Kudus sebagai meterai di dalam hidup kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus terus meteraikan. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Roh Kudus ingatkan firman ini, bahwa kami adalah orang-orang yang mendapat kekayaan rohani dari Tuhan. Kami memiliki jaminan yang pasti, karena ada Roh Kudus yang memeteraikan hidup kami. Bahkan kami adalah orang-orang yang berharga, mendapat jaminan keselamatan. Sadarkan kami Tuhan, ingatkan kami. Sekarang berkati kami dengan sakramen perjamuan kudus. Berkati roti dan roti atau hosti yang kami akan makan, dan cawan yang kami akan minum. Lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah dan tercurah bagi kami. Biar saat kami makan, kami boleh semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan kami imani, kami yang datang dengan tubuh yang sakit pulang disembuhkan oleh bilur Yesus. Bahkan yang lemah dikuatkan. Kami sambut berkat sakramen perjamuan kudus dalam nama Yesus. Amin. Sidang jemaat, terimalah tubuh dan darah Kristus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan kembali, terlalu besar. terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah dapat hosti dan cawan, baca ayatnya. Sekarang kita persiapkan hati kita untuk menerima kembali sakramen perjamuan kudus saat ini. Mari kita angkat hosti di tangan kanan kita.
Dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Amin. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan. Dengarkan firman Tuhan kembali. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita terima dan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, amin, amin. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagu dari awal. Kita deklarasikan lagu ini. Ku berdiri tengah umatku, dari segala suku bangsa. Kami umatku, kami umat yang telah ditebus, dan telah diselamatkan. Amin. Tiada kata layak untuk kuberikan, tiada kata layak untuk kuberikan, tiada kata memujimu. Amin. Katakan tapi bukan bersorak, segenap hati, dan kekuatanku, Mari katakan haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian
bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Raja di atas raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu didoakan saat ini? Kalau ada, angkat tanganmu. Saya mau berdoa. Tuhan, kami datang merendahkan hati kami kembali di hadapan. Kami sangat membutuhkan Tuhan. Tuhanlah kehidupan kami yang sesungguhnya. Engkau yang punya hidup kami. Engkau yang tahu akan hidup kami. Engkau tahu persis hidup kami karena Engkau sang pencipta hidup kami. Hamba berdoa menyerahkan setiap tangan diangkat Tuhan. Tolong setiap umat-Mu yang mengangkat tangan hari ini. Dimanapun kami berdiri atau dimanapun kami berada saat ini, dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah kami, jamah. Dalam nama Yesus, jamah kami. Amin. Dalam nama Yesus kami imani, kami akan terima kemenangan dari Tuhan. Amin. Kami akan terima pertolongan dari Tuhan. Amin. Kami akan terima jalan keluar dari Tuhan. Amin. Kami akan terima kelepasan dari Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Kami menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan. Amin. Mereka kepunyaan Tuhan. Amin. Mereka umat tebusan-Mu Yesus. Amin. Lindungi kami dari yang jahat. Ya Yesus. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Amin. Siap kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Berkati hidup kami. Amin. Rumah tangga kami Tuhan berkati. Amin. Pekerjaan, usaha Tuhan Amin. berkati. Amin. Apapun yang kami kerjakan Tuhan berkati. Amin. Studi anak kami berkati Tuhan. Amin. Kami menyerahkan seluruh jemaat ini sekali ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Amin. Dalam kesempatan ini kami berdoa untuk negeri kami Indonesia. Dalam nama Yesus, Indonesia terus diberkati Tuhan. Amin. Diberkati hasil lautnya, diberkati hasil tanahnya. Amin. Kami memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami memberkati para menteri, aparat pemerintah dari tingkat pusat, tingkat daerah. Amin. Kami memberkati TNI, Polri. Kami Amin. memberkati MPR, DPR. Kami memberkati Tuhan seluruh aparat pemerintahan di negeri Makasih. kami. Biar mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Amin. Tuhan, Indonesia akan diberkati Tuhan terus. Amin. Pemilu tahun depan Tuhan akan berkati. Amin. Tuhan akan pilih seorang presiden untuk negeri kami Indonesia yang Tuhan Amin. kasihi. Terima kasih Bapak. Berkati lingkungan di mana kami ada. Berkati kota Jakarta di mana kami tinggal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Setelah itu Bapak Ibu bisa memberikan taburan iman yang ada di depan. Saat kembali dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati kita. Oh Tuhan, persembahanku
kasih Bapak persembahannya dan tabur imannya. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan tayangan untuk warta kita sepekan ke depan. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Berikut jadwal ibadah sepekan. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 6 Juli 2023 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa, pujian, dan penyembahan pada hari Jumat 7 Juli 2023 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Ibadah wanita diadakan pada hari Sabtu 8 Juli 2023 pukul 10 di Ruko Geraha Niaga. Kami mengundang kaum wanita dewasa untuk hadir dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 9 Juli 2023 akan diadakan 3 kali ibadah, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Komunitas Youth akan mengadakan ibadah pada hari Minggu 9 Juli 2023 pukul 11 di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Kami mengajak kaum muda untuk bergabung bersama dalam kegiatan ini. Telah lahir dengan selamat putri pertama dari pasangan Bapak Leonardo Saputra dan Ibu Mira yang diberi nama Kalvari Gwyneth Saputra pada hari Senin 26 Juni 2023. Hamba Tuhan, pengurus, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada seluruh keluarga. Kami menghimbau jemaat untuk memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Gereja membuka program bimbingan belajar calistung dan matematika untuk anak SD. Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya dapat menghubungi Ibu Laurencia. Form permohonan doa masih disediakan. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan dapat menuliskan dan memasukkan kembali dalam kotak yang disediakan di depan. Gerakan minimal 2.000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2.000 yang tersedia di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, gereja mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor WhatsApp 081399878599. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada pengumuman tambahan. Bapak Ibu, saya berdoa supaya Bapak Ibu bisa ikut. Ya, ada program ke Israel. Bapak Ibu, kita berangkatnya tanggal 23 Oktober sampai tanggal 4 November. Biayanya 2.800 US dollar, Bapak Ibu. 13 hari kita ke Petra. Karena setahu saya ke Petra itu mahal. Ya. Dan kita bermalam di Jordania dan juga bermalam di Laut Mati di Jordania, bukan Laut Mati di Israel. Ya, jadi Bapak Ibu saya doakan supaya Bapak Ibu yang berminat ya bisa pergi dan kalau sudah ada kerinduan secepatnya untuk bisa memberikan uang muka karena waktunya sudah semakin dekat. Ya, ini sudah bulan Juli, Agustus, September, Oktober karena untuk pengurusan visa dan sebagainya. Ya. Saya berdoa supaya Bapak Ibu di tempat ini bisa ikut. Ya, Tuhan berkati dengan caranya yang ajaib. Mari kita akhiri ibadah kita. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya.
singkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku, Amin. untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, Aku rindu berada. aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Happy Sunday.